Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, namo buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Nilu Widyasari. Saya merupakan dosen tetap program studi Teknik Lingkungan Fakultas Teknik Universitas Maha Saraswati Denpasar. Pada kesempatan ini, izinkan saya menyampaikan video pembelajaran sebagai unjuk kerja dalam pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi, khususnya di bidang pengajaran. Perkenankan saya menjelaskan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah Biomonitoring Kualitas Lingkungan, dengan menggunakan metode pembelajaran Delivery, Interaction, and Assessment. Tujuan pembuatan video ini adalah sebagai syarat mengikuti kegiatan sertifikasi tenaga pendidik untuk dosen tahun 2025. Perkenankan saya menjelaskan deskripsi umum terkait mata kuliah Biomonitoring Kualitas Lingkungan, di mana mata kuliah Biomonitoring Kualitas Lingkungan merupakan mata kuliah wajib dengan bobot 2 SKS yang ditempuh oleh mahasiswa semester 7 di program studi Teknik Lingkungan Fakultas Teknik Universitas Maha Saraswati Denpasar. Adapun pokok bahasan pada mata kuliah Biomonitoring Kualitas Lingkungan terdiri dari yang pertama adalah konsep teoritis biomonitoring lingkungan yang mencakup kriteria, karakteristik, dan tipe bioindikator. Yang kedua, biomonitoring kualitas lingkungan di wilayah perairan, tanah, dan udara. Yang ketiga, aplikasi penerapan tumbuhan dan hewan sebagai bioindikator kualitas lingkungan. Dan yang keempat, peran biomonitoring dan pengembangan strategi pengelolaan lingkungan. Adapun capaian pembelajaran atau CPL yang dibedakan pada mata kuliah Biomonitoring Kualitas Lingkungan, yaitu pertama, mampu menerapkan matematika, sains, dan prinsip rekayasa atau engineering principles untuk mendapatkan pengetahuan ke teknik lingkungan. Yang kedua, mampu mengidentifikasi, merumuskan, dan menyusun alternatif solusi dalam menyelesaikan permasalahan di bidang teknik lingkungan. Yang ketiga, mampu dan terampil dalam mengaplikasikan perangkat modern dan teknologi terkini dalam bidang teknik lingkungan. Dan yang keempat, mampu dan merancang pelaksanaan penelitian serta menganalisis hasil penelitian dan menginterpretasikannya. Adapun referensi yang digunakan dalam mata kuliah Biomonitoring Kualitas Lingkungan terdiri dari e-book terkait dengan pengantar biomonitoring lingkungan, buku tentang konsep bioindikator dan aplikasinya, serta sumber pustaka lainnya yang berasal dari artikel jurnal. Berikutnya adalah sistem pembelajaran yang diterapkan pada mata kuliah Biomonitoring Kualitas Lingkungan adalah sinkronus dan asinkronus. Pembelajaran secara sinkronus dilakukan dengan tatap muka di ruang kelas atau dilakukan secara daring melalui aplikasi Zoom Meeting. Sementara pembelajaran secara asinkronus dilakukan dengan pemberian tugas secara mandiri maupun kelompok melalui aplikasi WhatsApp Group, Google Classroom, dan LMS. Di mana metode pembelajaran yang digunakan ini adalah lebih mengutamakan peran aktif mahasiswa pada proses pembelajaran melalui ceramah, tanya jawab, small group discussion, serta penugasan secara mandiri dan kelompok. Terkait evaluasi pembelajaran,
pada mata kuliah biomonitoring kualitas lingkungan terdiri dari beberapa poin penilaian yang diuraikan sebagai berikut. Yang pertama adalah partisipatif, di mana mencakup kehadiran dan keaktifan dari mahasiswa saat mengikuti proses pembelajaran yang memiliki persentase sebesar 15%. Yang kedua, tugas atau proyek yang dilakukan oleh mahasiswa secara mandiri maupun kelompok memiliki persentase sebesar 35%. Dan yang ketiga, ujian tengah semester maupun ujian akhir semester masing-masing memiliki bobot persentase sebesar 25%. Sehingga ketika seluruh bobot penilaian dikumpulkan secara keseluruhan akan memiliki total penilaian sebesar 100%. Demikian deskripsi umum terkait mata kuliah biomonitoring kualitas lingkungan. Berikutnya saya akan menampilkan cuplikan aktivitas proses pembelajaran secara daring melalui aplikasi Zoom Meeting pada salah satu materi yang menjadi pokok bahasan pada mata kuliah biomonitoring kualitas lingkungan. Selamat menyaksikan. Ya baik, selamat malam semuanya. Malam, Bu. Malam, Bu. Ya, selamat malam. Semoga semuanya dalam keadaan sehat, ya. Ya, jadi untuk hari ini, ya, kita akan mengadakan perkuliahan, ya, terkait dengan mata kuliah biomonitoring kualitas lingkungan. Ya, jadi hari ini adalah pertemuan ketiga, ya, dari mata kuliah biomonitoring kualitas lingkungan. Nah, jadi untuk materi yang akan saya jelaskan hari ini adalah terkait dengan konsep bioindikator. Nah, jadi untuk mata kuliah hari ini, ya, saya harapkan nanti dari mahasiswa, ya, akan lebih aktif memberikan pertanyaan, ya, dari materi ini. Kemudian juga nanti kita akan ada sesi diskusi kecil, ya, terkait dengan materi yang akan saya jelaskan selama berapa menit ke depan. Ya, jadi mungkin sebagai awal saya izin untuk share screen materinya, ya. Jadi mohon untuk disimak dan didengarkan dengan baik, ya. Oke, saya izin untuk share screen. Ya, baik. Apakah materinya sudah terlihat di layar screen sharing-nya? Sudah, Bu. Sudah. Oke. Ya, jadi ya, pada pertemuan hari ini, ya, saya akan menjelaskan mata kuliah dari biomonitoring kualitas lingkungan, khususnya adalah terkait dengan konsep bioindikator. Ya, mungkin pada pertemuan sebelumnya, ya, sudah saya sempat jelaskan terkait dengan konsep biomonitoring itu seperti apa, ya. Kemudian dari konsep biomonitoring nantinya itu akan berpengaruh terhadap pemantauan kualitas lingkungan. Nah, tapi sebelum itu, ya, sebelum saya lanjut biomonitoring kualitas lingkungan yang terkait dengan konsep bioindikator, ya, di mana konsep bioindikator ini akan berkaitan juga dengan adanya komponen biotik. Jadi ada komponen hewan, tumbuhan, dan mikroorganisme di dalamnya. Ya, mungkin sebelum saya lanjut dulu, ya, ke konsep bioindikator, mungkin ada yang masih mengingat apa yang dimaksud dengan biomonitoring kualitas lingkungan. Saya, Bu. Ya, Ren, silakan. Saya, Bu. Tujuan dari biomonitoring kualitas lingkungan adalah bertujuan yang dilakukan biomonitoring kualitas lingkungan melakukan kajian pemantauan kualitas lingkungan berdasarkan parameter biologi mencakup jumlah populasi makhluk hidup. Ya, tepat sekali, ya. Jadi biomonitoring itu memang secara umum adalah kajian, ya, pemantauan kualitas lingkungan yang mencakup komponen biologi, ya, terkait dengan populasi dari makhluk hidup. Nah, itu adalah pengertian dari biomonitoring kualitas lingkungan. Nah, mungkin berikutnya ada yang masih mengingat tujuan dilakukannya biomonitoring kualitas lingkungan.
Ya, tadi masih ingat tujuan dari dilakukannya biomonitoring kualitas lingkungan. Ya, karena seperti yang kita tahu ya, lingkungan itu pasti dia sewaktu-waktu akan mengalami suatu degradasi atau pencemaran. Nah, jadi perlu adanya penerapan dari konsep biomonitoring kualitas lingkungan. Nah, jadi ada yang tahu tujuan dari penerapan konsep biomonitoring kualitas lingkungan? Saya Bu, saya Bu. Ya, silakan. Tujuan dilakukannya biomonitoring kualitas lingkungan adalah melakukan proses pemantauan guna mencegah terjadinya paparan polutan yang dapat menyebabkan adanya degradasi atau pencemaran lingkungan. Ya, tepat sekali ya. Jadi tujuan dilakukannya konsep biomonitoring kualitas lingkungan ya, tentu saja untuk memantau ya bagaimana perkembangan ya dari kualitas lingkungan itu sendiri, baik lingkungan di wilayah perairan, di darat yaitu di tanah maupun di udara. Nah, ya, jadi dari pengertian ya biomonitoring dan tujuan biomonitoring itu sendiri, ini akan berlanjut ke konsep bioindikator. Nah, konsep bioindikator yang akan dipengaruhi oleh 3 komponen biotik ini. Jadi ada komponen hewan, tumbuhan, dan mikroorganisme. Nah, jadi sebelum masuk ke 3 komponen ini, ya saya jelaskan dulu ya, pengertian dari bioindikator itu apa. Nah, di sini bioindikator berasal dari 2 kata ya, bio dan indikator. Nah, untuk bio sendiri artinya makhluk hidup, kemudian indikator artinya variabel yang dapat digunakan untuk mengevaluasi keadaan atau kondisi ya, melalui suatu pengukuran terhadap perubahan yang terjadi dari waktu ke waktu. Jadi berdasarkan waktu ya. Jadi dari waktu sekarang hingga waktu ke depan ya tentunya itu akan mengalami suatu kondisi yang berbeda, akan mengalami suatu perubahan. Nah, jadi di mana bioindikator ini akan menjadi komponen biotik. Ya, bioindikator akan selalu dikaitkan dengan komponen biotik atau makhluk hidup yang dijadikan sebagai indikator dalam penentuan kualitas lingkungan. Jadi masuk dari tujuan biomonitoring tadi ya yang sudah dijelaskan oleh Arlan. Ya, jadi tujuan dari konsep biomonitoring adalah pemantauan kualitas lingkungan ya terhadap perubahan-perubahan yang terjadi dari waktu ke waktu. Kemudian juga bioindikator ini akan dapat memprediksi perubahan kualitas lingkungan yang terjadi akibat aktivitas manusia. Nah, jadi akan bisa memprediksi ya, contohnya tingkat pencemaran air sungai ya dari waktu sekarang hingga beberapa waktu ke depan. Nah, itu bisa diprediksi dengan menggunakan bioindikator ini. Nah, berikutnya hubungan antara faktor lingkungan dan bioindikator ya, ini akan saling berkaitan ya, memiliki hubungan kausatif. Jadi akan konsep bioindikator ini akan selalu dipengaruhi oleh faktor lingkungan. Karena apa? Ya, karena seperti pengertiannya tadi bahwa dia mencakup proses biologis, spesies atau komunitas yang digunakan untuk menilai kualitas lingkungan dan perubahannya dari waktu ke waktu. Berikutnya fungsi dari bioindikator. Ya, jadi ada 4 poin di sini. Ya, tentunya yang pertama adalah penunjuk adanya perubahan lingkungan. Yang kedua, sebagai pedoman dalam merencanakan dan melaksanakan suatu penelitian atau suatu pemantauan kualitas lingkungan. Dan yang ketiga, sebagai pedoman dalam memberikan penilaian dari hasil yang diperoleh. Dan yang keempat adalah sebagai sistem peringatan dini atau early warning system. Jadi bisa memprediksi ya bagaimana kondisi atau kualitas lingkungan itu melalui fungsi dari bioindikator. Nah, jadi berdasarkan fungsinya ya jenis bioindikator itu ada 3. Jadi indikator yang membuktikan permasalahan lingkungan secara kuantitatif, kemudian ada spesies uji ya analisis, dan berikutnya adalah monitoring berupa penyediaan bukti atau hasil yang nantinya akan disesuaikan dengan baku mutu lingkungan di situ. Berikutnya ada sesi diskusi ya, jadi small group discussion terkait ada studi kasus di sini. Nah, jadi di sini kita akan diskusi kecil ya terkait dengan studi kasus ini ya. Dan di sini saya memilih studi kasus yang ada di kawasan mangrove. Nah, di sini untuk kawasan mangrove sendiri, ya kita tahu bahwa kawasan mangrove sebagai kawasan konservasi bagi biota perairan. Nah, jadi ada biota-biota yang memang populasi atau habitatnya di mangrove, ya. Jadi contohnya seperti kepiting, udang, ya. Mungkin ada juga hewan-hewan ikan kecil, ya, yang hidup di kawasan mangrove. Nah, kita tahu bahwa biota-biota itu akan hidup saling berinteraksi satu sama lain, membentuk suatu ekosistem. Nah, jadi mungkin saya ingin
mengajak kalian ya mahasiswa untuk menganalisis kira-kira ya, pada kawasan mangrove ini adakah jenis organisme yang bisa dijadikan atau layak dianggap dan dijadikan sebagai bioindikator. Ya, jadi bioindikator yang ada di kawasan mangrove ini ya tentunya nanti bisa diupayakan sebagai pelestarian kawasan lingkungan mangrove. Ya, jadi sekiranya kalau ada dari 3 jenis atau 3 tipe bioindikator tadi ya, ada bioindikator mikroorganisme, ada bioindikator hewan, dan ada bioindikator tumbuhan. Ya, sekiranya ya dari saya ingin minta pendapat mahasiswa, di kawasan mangrove ini kira-kira jenis bioindikator dari organisme apa yang layak dijadikan sebagai bioindikator sebagai upaya pelestarian kawasan mangrove. Ya. Oke, mungkin kira-kira ada yang bisa memberikan satu contoh dulu ya. Mungkin dari tadi 3 jenis tadi, ada bioindikator mikroorganisme, ada yang bioindikator hewan, dan bioindikator tumbuhan. Ya, bisa dipilih salah satu. Ya, ya silakan. Ada yang bisa memberikan jawabannya? Ya, silakan, Melisa. Ya, Melisa bisa memberikan salah satu jenis contoh ya, organisme apa yang bisa dijadikan bioindikator pada kawasan mangrove? Saya Bu, jenis organisme dari zooplankton. Alasannya karena zooplankton dapat digunakan untuk menentukan tingkat kesuburan perairan di mangrove. Oke, zooplankton, ya. Memang benar ya. Jadi zooplankton itu merupakan salah satu bioindikator hewan ya. Jadi zooplankton itu mirip dengan ikan-ikan kecil sebenarnya ya. Jadi ikan-ikan kecil yang hidup di perairan mangrove. Nah, itu bisa menjadi salah satu bioindikator untuk upaya pelestarian kawasan mangrove. Nah, jadi keberadaan zooplankton selain tadi yang Melisa sebutkan sebagai untuk menilai tingkat kesuburan ya, kesuburan dari kondisi kawasan mangrove. Nah, jadi populasi zooplankton itu juga sebagai sumber makanan bagi hewan-hewan lainnya. Ya, jadi zooplankton sebagai sumber makanan, kemudian penyedia nutrisi ya untuk di kawasan mangrove agar sumber makanan bagi hewan-hewan yang lebih besar ya itu bisa tetap terjaga ekosistemnya. Nah, ini sekaligus juga selain sebagai bioindikator, zooplankton itu juga bisa sebagai sumber makanan yang mempertahankan ekosistem di kawasan mangrove. Ya, bagus sekali ya jawaban dari Melisa. Ya, mungkin ada lagi mahasiswa yang bisa memberikan contoh dari organisme yang layak dijadikan bioindikator di kawasan mangrove. Ya, Patrick. Jadi silakan. ada tambahan dari zooplankton tadi, ada juga macrozoobenthos, yang dimana seperti kepiting, karena kelimpahan populasi macrozoobenthos sebagai pemulih vegetasi mangrove. Oke, ya, macrobenthoz contohnya adalah kepiting ya. Ya, jadi seperti yang saya jelaskan tadi ya. Jadi selain zooplankton, kemudian ada hewan macrobenthoz ini, salah satunya adalah kepiting. Nah, itu juga menjadi salah satu bioindikator hewan yang bisa dijadikan dalam konsep pemantauan kualitas lingkungan atau biomonitoring kualitas lingkungan di kawasan mangrove. Ya, jadi dengan adanya populasi kepiting, ya, kemudian populasi dari zooplankton, ya, tentu itu akan menciptakan ekosistem di kawasan mangrove yang saling keterkaitan, ya. Jadi akan membentuk ekosistem yang bagus, jadi zooplankton yang melimpah, kemudian populasi macrobenthosnya pun juga tetap terjaga karena tidak kekurangan sumber makanan. Ya, itu yang saya katakan tadi ya. Jadi zooplankton sebagai sumber makanan untuk hewan-hewan lainnya. Salah satunya adalah macrobenthos itu kepiting. Ya, bagus sekali jawaban dari Patrick ya. Ya, mungkin ada lagi, mungkin satu lagi ya. Kira-kira ada tidak jenis organisme yang layak dijadikan bioindikator untuk pelestarian kawasan mangrove? Ya, kira-kira ada lagi yang Ren? Ada tambahan? Ada Bu. Ya, silakan. Salah satunya Ibu ini, gastropoda. Oke, gastropoda. Contohnya seperti apa gastropodanya? Siput air. Contohnya siput air Bu, karena alasannya siput air
air sebagai bioindikator kualitas lingkungan mangrove termasuk menentukan tingkat pencemaran logam berat atau bahan organik. Ya, tepat sekali ya. Jadi siput air menjadi salah satu bioindikator hewan ya di kawasan mangrove yang bisa memprediksi tingkat pencemaran akibat logam berat ya dan juga bahan organik di sana. Ya, bagus sekali jawabannya Rin ya. Jadi sudah ada 3 jenis bioindikator. Tadi ada zooplankton, kemudian makrobentos, contohnya adalah kepiting salah satunya, dan yang ketiga tadi dari spesies Gastropoda ya, contohnya adalah siput air. Yang ketiganya itu memiliki masing-masing fungsi dan manfaat yang sangat baik untuk pelestarian kawasan mangrove ya, karena di sana juga akan membentuk suatu ekosistem ya. Jadi antara zooplankton, kemudian ada kepiting tadi dan siput air itu akan saling berinteraksi membentuk suatu ekosistem. Di mana ekosistem itu nantinya ya akan berkontribusi pada pelestarian kawasan mangrove ya. Ya, sudah bagus sekali ya. Jadi jawaban dari mahasiswa yang sudah mampu menganalisis jenis-jenis bioindikator ya. Jadi dari pengertian bioindikator itu seperti apa, jenis-jenisnya ada 3 ya, bioindikator mikroorganisme, bioindikator hewan, dan bioindikator tumbuhan. Ya, baik, terima kasih sudah memberikan jawaban yang sangat bagus. Ya, jadi kalau sudah kita tadi menyimak ya dari awal sampai dengan studi kasus, ya, tapi dapat diberikan rangkuman materi ya dari pemaparan materi di awal sampai dengan kita diskusi kecil tadi ya, studi kasus. Jadi adapun rangkuman materi yang dapat diberikan ya sebagai akhir dari pemaparan materi konsep bioindikator, ini dapat diberikan rangkumannya bahwa pengertian dari bioindikator menjadi komponen biotik atau makhluk hidup yang dijadikan sebagai indikator dalam penentuan kualitas lingkungan. Kemudian berdasarkan jenisnya, ya bioindikator terbagi menjadi 3, ada bioindikator mikroorganisme, bioindikator hewan, dan bioindikator tumbuhan. Kemudian bioindikator juga sangat penting ya dalam proses biomonitoring kualitas lingkungan, karena di mana bioindikator ini akan mampu menjadi prediksi adanya perubahan kualitas lingkungan melalui sistem peringatan dini atau early warning system. Nah, jadi berdasarkan dari pemaparan materi hari ini, ya konsep bioindikator ini akan saling berkaitan dengan penerapan biomonitoring kualitas lingkungan. Nah, jadi ini akan saling keterkaitan untuk kedepannya. Mungkin nanti kita akan mempelajari satu persatu ya jenis bioindikator yang ada di wilayah perairan, di wilayah darat yaitu tanah atau lahan, dan juga di udara. Nah, di pertemuan berikutnya kita akan bahas satu persatu ya. Jadi secara khusus. Nah, untuk kali ini, jadi saya jelaskan secara umum dulu konsep bioindikator dan juga jenis bioindikatornya ya secara umum. Nanti di pertemuan berikutnya akan saya jelaskan lebih detail terkait dengan jenis dan penerapan bioindikator di 3 wilayah atau 3 kondisi ya. Jadi kondisi perairan, kondisi lahan atau tanah, dan di kondisi udara. Oke, mungkin untuk hari ini ya sampai di rangkuman materi. Ya, jadi kita sudah sama-sama ya menyimak tadi konsep bioindikator mulai dari pengertian, kemudian jenis-jenisnya, sampai juga contoh ya, contoh beberapa bioindikator sampai dengan di sesi diskusi kecil ya, dan juga rangkuman materinya juga sudah kita sama-sama menyimak dari pengertian dan konsep bioindikator itu sendiri. Oke, mungkin sebelum saya tutup ada pertanyaan dulu dari mahasiswa mungkin ya terkait dengan materi konsep bioindikator ini. Ya, jadi untuk materinya nanti akan saya upload di LMS. Ya. Jadi jika ada mahasiswa yang mungkin tidak bisa mengakses LMS, mungkin alternatifnya akan saya kirimkan materinya melalui WhatsApp group. Ya. Jadi bisa diakses materi untuk pertemuan hari ini sebagai nanti bahan untuk kegiatan UTS kita ya di pertemuan ke-8. Jadi untuk hari ini pertemuan ketiga saya cukupkan untuk pemaparan materi terkait dengan konsep bioindikator. Ya. Ya, silakan mungkin ada pertanyaan dulu. Ya, cukup jelas ya untuk pertemuan dan pemaparan materi hari ini.
Oke, Ya ya. Bu, udah jelas Bu. Ya, cukup jelas ya. Jadi kalau tidak ada pertanyaan, ya, terima kasih tadi sudah mengikuti sesi diskusi dan juga tanya jawab hingga pemaparan materi. Mungkin saya izin untuk stop share-nya. Ya. Oke, jadi untuk hari ini ya, perkuliahan biomonitoring kualitas lingkungan ya untuk pertemuan ketiga. Materinya nanti segera akan saya upload di LMS dan alternatifnya akan saya share di WA Group. Ya, silakan untuk diakses dan dibaca-baca kembali. Jika mungkin ada masih pertanyaan yang perlu kita bahas atau diskusikan, kita akan bahas di pertemuan berikutnya di pertemuan minggu depan. Ya, jadi silakan nanti jika ada pertanyaan kita akan bahas di pertemuan berikutnya. Nah, tapi dengan saya juga akan menjelaskan materi yang berbeda ya. Jadi untuk berikutnya kita akan sama-sama masih dalam konsep bioindikator, hanya nanti penerapannya pada beberapa kondisi ya, kondisi tempat atau di kondisi suatu elemen lingkungan, baik itu di perairan, di tanah maupun di udara. Oke, ya jadi untuk hari ini terima kasih ya, karena tidak ada pertanyaan atau hal yang kita diskusikan lagi. Jadi mungkin bisa untuk on kamera dulu ya, jadi sebagai bukti untuk perkuliahan kita hari ini. Dan nanti silakan untuk mengisi absensi yang saya share di kolom chat yang untuk pertemuan ketiga hari ini. Oke. Ya, baik. Ya, jadi terima kasih untuk kehadiran mahasiswa hari ini ya di pertemuan ketiga pada mata kuliah biomonitoring kualitas lingkungan. Nah, jadi sampai bertemu di pertemuan berikutnya. Ya, jadi saya harapkan semua mahasiswa juga bisa hadir untuk mengikuti perkuliahan biomonitoring kualitas lingkungan di pertemuan keempat minggu depan. Ya, baik, terima kasih untuk hari ini. Selamat malam, selamat beristirahat semuanya. Terima kasih Bu. Terima kasih. Terima kasih Bu.